adik-adik, bagaimana kabar kalian? Kakak berharap adik-adik semuanya tetap dapat bergembira apapun keadaannya. Jumpa lagi dengan saya, Kak Delima. Cerita kita hari ini judulnya Persahabatan Unik Tikus dan Tupai. Di suatu hutan terdapat banyak tanaman dan hewan seperti rusa, harimau, burung, kelinci, monyet, tupai, dan binatang hutan lainnya. Tupai adalah salah satu penghuni hutan yang memiliki sarang di dalam rongga batang pohon. Suatu ketika, tupai meninggalkan sarangnya untuk mencari makanan. Wah, sekarang sudah musim kemarau. Sepertinya aku harus mencari banyak makanan untuk persediaan selama masa paceklik. Begitulah kata tupai. Ia pun pergi untuk beberapa hari. Setelah 7 hari, datanglah seekor tikus kecil yang tersesat di hutan itu. Si tikus kecil menemukan sebuah sarang yang tidak berpenghuni. Si tikus memasuki sarang itu dan dia berkata, tetapi aku harus membersihkan sarang ini dulu. Si tikus mulai membersihkan sarang tersebut. Saat membersihkan sarang, tikus menemukan banyak makanan tergeletak di meja. Si tikus kecil yang kelaparan segera memakan sebagian makanan itu. Setelah makan, si tikus kekenyangan dan mulai mengantuk. Wah, enak sekali. Perutku sudah kenyang sekarang. Kalau begitu, aku mau tidur. Si tikus kecil pun tertidur. Saat tikus tertidur pulas, datanglah tupai, sang pemilik sarang, dengan membawa banyak makanan. Namun alangkah terkejutnya si tupai ketika melihat rumahnya menjadi bersih dan ada seekor tikus sedang tertidur. Loh, kenapa tikus itu tidur di sarangku ya? Kata si tupai. Si tupai lalu mendekat. Si tupai pun berteriak dengan sangat kencang di telinga si tikus yang sedang tertidur pulas. Hei, siapa kamu? Berani-beraninya kamu tidur di rumahku. Si tikus kaget mendengar teriakan si tupai, kemudian terbangun dari tidur siangnya. Apa maksudmu mengatakan ini rumahmu? Aku tadi menemukan sarang ini tidak berpenghuni dan sangat kotor. Lalu aku mulai membersihkannya, dan sekarang sarang ini sudah menjadi rumahku. Si tupai berteriak, "Ini sarangku!" Si tikus tidak kalah, dia berkata, "Aku tidak mau, pergi dari sini. Sarang ini sudah menjadi milikku." Berani sekali kamu berbicara seperti itu. Sebaiknya sekarang kamu pergi dari sarangku. Keluar, kata tupai. Tikus dan tupai terus saja berdebat. Tidak ada yang mau mengalah di antara keduanya. Mendengar pertengkaran antara tupai dan tikus, semua binatang hutan datang berkumpul. Si rusa kemudian memberikan saran kepada tupai dan tikus agar mencari hakim yang adil untuk menyelesaikan masalah mereka. Tupai dan tikus pergi mencari sang raja hutan, yaitu harimau. Tiba-tiba di tengah perjalanan, lebih baik jangan memilih harimau sebagai hakim. Aku takut si harimau justru akan memakan kita berdua. Tupai menjawab, harimau adalah raja di hutan ini. Sepertinya harimau itu baik, bijaksana, dan terhormat. Akhirnya tupai dan tikus menemui sang raja hutan yang sedang tidak bersemangat karena kelaparan. Ada perlu apa kalian kemari? Kata harimau. Begini raja, bisakah raja menjadi hakim yang adil untuk pertengkaran kami? Kata tupai. Tentu saja, sudah menjadi tugasku sebagai hakim untuk menyelesaikan pertengkaran kalian. Tupai kemudian mulai menceritakan semua kejadian kepada sang raja. Namun sang raja yang sedari tadi kelaparan
melihat tupai dan tikus sebagai mangsa empuk untuk disantap. "Hei nak, aku sudah tua, tolong mendekatlah. Aku tidak dapat mendengar suara kalian dengan jelas," kata harimau bersiasat. Tupai dan tikus percaya begitu saja dan mendekati sang raja. "Kenapa sang raja meneteskan air liur? Apa raja sedang lapar?" kata tupai. Si harimau merasa penyamarannya telah terbongkar, sehingga pelan-pelan mulai berjalan mendekat ke arah tikus dan tupai. "Tentu saja tidak. Kenapa kau bisa berkata seperti itu?" "Hei raja, kau mau bohong? Ayo kita segera lari, tupai," kata tikus. Kemudian keduanya segera berlari dengan sekuat tenaga. Harimau kemudian mengejar mereka karena ia tidak ingin mangsanya pergi. Namun karena si harimau sedang lapar, ia menjadi lemas dan tidak dapat mengejar mereka. Tupai dan tikus akhirnya selamat dari kejaran sang raja hutan. "Hei tikus, benar katamu. Ternyata harimau itu jahat dan berbahaya." "Tapi untung kita bisa selamat," kata tikus. "Aduh, aku capek sekali. Lebih baik kita kembali ke sarang." "Tapi aku tidak memiliki sarang, tupai." "Sarang itu bukan milikku," kata tikus dengan wajah sedih. "Tinggallah bersamaku, tikus. Kita dapat berbagi sarang," kata tupai dengan wajah yang lebih ceria. "Sungguh, tupai, terima kasih ya. Ternyata kamu baik. Maafkan aku karena telah menempati sarang dan memakan persediaan makananmu." "Tidak apa-apa, lagi pula sarangku cukup untuk kita berdua." Tupai dan tikus akhirnya tinggal bersama dan mereka saling berbagi tugas. Mereka berdua kemudian menjadi teman baik dan saling melengkapi. Demikianlah ceritanya adik-adik. Dan pesan moralnya adalah kita harus rajin membersihkan rumah. Kita hendaknya menghadapi masalah dengan bijaksana dan tidak marah-marah. Jangan mudah percaya kepada orang yang tidak kita kenal sebelumnya. Jangan suka bertengkar ya. Berbuatlah baik kepada sesama dan suka berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Saya Kak Delima, mohon pamit. Sampai jumpa.